Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maju lihat. Kemampuan apa nih? Dari segi apa nih? Paranormal? Nah, metafisika atau apa itu paranormal? Meramal, Meramal insya Allah bisa. 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 meramalnya seperti apa nih? Orang atau apa? Contoh nih ya. Atau Contoh. kejadian atau apa? Gini aja dah. Gini aja. Intinya misalnya kalau ada seorang yang tolong pada saya misalkan, Bib, tolong Bib, ini namanya. Habib? Saya Habaib. Waduh. Kabur ya kan? Oh yaudah, tulisin namanya. Fotonya kirim ke saya. Saya masukin. Kalau nggak bisa masuk, iPhone 1. Ente kadang-kadang ente. Ntar dulu, ini beda nih. Kalau nggak masuk nggak apa-apa, nggak usah kasih saya apa-apa. Ambil Nggak. advokat baru. Dengar, ini beda lagi nih. Beda lagi. Beda lagi nih. Beda lagi. Beda lagi lah intinya dah. Jadi dia belum mempelajari. Belum mempelajari ini. Untuk masalah jarum ini bidangnya apa? Kalau dia bilang kebal tembak pun ada spesifikasinya gitu. Ada kebal tembak Gotri, ada tembak tajam, karet. Tidak. Nah, beliau ini mempelajari jarum pentol ini aja Dan pistol, gotri. dengan gotri gitu loh. Tapi kalau udah bicara masalah ini, Kalau jarum ini beda. dia belum. Udah. Saya iPhone 13. Udah. iPhone 13. Gimana? Kan ini. Ketemu misalnya kan. Ini udah. Tangan ente. Wah. Ayo. Baca. Udah, cepat. Ayo. Udah, tenang aja. Percuma kita laki-laki. Udah. Tenang aja. Izin bentar ya. Izin lu taruh, nggak apa-apa, dia ngobrol dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara, di awal tadi kami menampilkan beberapa cuplikan video dari dua orang dukun. Yang pertama bernama Samsudin. Beliau ini mengaku bahwa ahli tenaga dalam. Kemudian kerap sekali di forum-forum lain yang bersangkutan sering mengutip ayat-ayat Al-Quran sebagai legitimasi untuk membenarkan terhadap kesesatan yang dia sampaikan kepada umat. Saya katakan kesesatan yang dia sampaikan kepada umat, karena apa yang dia sampaikan, yang dia klaim itu adalah sebuah kesesatan. Bahkan bila disimak dengan seksama dari yang bersangkutan menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, apa yang dia baca itu dari segi penyebutan salah semua. Terlebih lagi ketika yang bersangkutan menerjemahkan ayat Al-Quran, hancur semua. Kemudian dukun kedua bernama Jindan, salah seorang dukun yang mengaku keturunan Rasulullah SAW. Selain daripada mengetahui hal-hal yang gaib, dukun muda ini juga mengaku kebal tembak, kebal sajam, dan lain sebagainya. Tapi anehnya ketika dites oleh salah seorang dokter ingin ditusukkan jarum ke salah satu anggota tubuhnya, dia tidak berani. Seharusnya yang cerdas, yang berakal mampu menganalisa di sini. Bila seseorang itu kebal tembak, kebal sajam, seharusnya kebal juga dong terhadap jarum. Nah, inilah sebuah kebodohan yang dipertontonkan oleh dukun dan hanya diikuti oleh orang-orang yang bodoh pula. Karena tidak ada orang yang mengikuti orang bodoh kecuali orang bodoh yang semisal. Kemudian, untuk para dukun dimanapun berada, saya ingin menyampaikan, silahkan Anda menekuni profesi Anda sebagai dukun. Anda mau berkolaborasi dengan jin, setan, dedemit, genderuwo, dan lain sebagainya, silakan. Bahkan Anda mau berkolaborasi dengan Dajjal pun silakan. Tapi Anda jangan coba-coba mengutip ayat Al-Quran ataupun sabda-sabda baginda Muhammad SAW sebagai pembenaran terhadap kesesatan yang Anda sampaikan kepada umat. Jangan seperti itu. Jangan pernah. Karena bila Anda melakukan hal demikian, Anda pasti akan berhadapan dengan para intelektual muslim yang akan siap menerangkan dan menjelaskan kesesatan dan kebodohan Anda. Cukuplah orang-orang bodoh yang menjadi pengikut Anda. Tak perlu Anda membawa agama, kemudian dengan cara itu Anda berusaha untuk mengundang orang-orang yang masih waras agar menjadi pengikut Anda. Cukuplah orang-orang bodoh yang menjadi pengikut Anda. Lantas bagaimana Islam sendiri memandang perdukunan dan ritual-ritual sesat yang ada di dalamnya?
Tentu Islam adalah agama yang percaya terhadap perdukunan dan ritual-ritual sesat yang ada di dalamnya sebagai hal yang harus dijauhi dan dihindari sebisa mungkin. Karena berbicara mengenai perdukunan dan ritual-ritual sesat yang ada di dalamnya, Al-Quran berbicara langsung secara spesifik mengenai hal ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Falaq, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab" ila akhir surah. Yang jelas di dalam ayat keempat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, yaitu dari kejahatan tukang sihir yang meniup dengan bukhul-bukhul. Yaitu di antara cara tukang sihir di zaman Nabi Muhammad SAW, dukun di zaman Nabi Muhammad SAW melancarkan sihirnya yaitu dengan cara bukhul, yaitu mengambil rambut seseorang ataupun apa yang terkait dengan orang tersebut, kemudian diambil lalu diikat, kemudian ditiupkan mantra-mantranya, lalu dengan itu dijalankanlah ritual-ritual, kemudian apa yang ingin. Kemudian dengan itu dijalankanlah sihirnya. Bahkan sekelas Rasulullah SAW pun pernah terkena sihir. Jadi tidak benar apabila ada seorang muslim yang tidak percaya terhadap dukun dan ritual-ritual sesat yang ada di dalamnya. Sebagai seorang muslim, sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita percaya terhadap sihir dan ritual-ritual sesat yang ada di dalamnya sebagai hal yang harus dihindari. Bahkan ada ancaman khusus mengenai perdukunan dan orang-orang yang percaya terhadap perdukunan ini. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik, yaitu dosa orang yang datang ke dukun atau yang menjadi dukun atau orang yang percaya terhadap perdukunan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa selain itu. Jadi bagi teman-teman, saudara-saudara semua yang sudah terlanjur jadi dukun atau yang sudah pernah datang ke dukun kemudian percaya terhadap sabda-sabda, perkataan-perkataan si dukun ini, bila Anda mati dalam keadaan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Anda akan menjadi penghuni neraka jahanam asli selama-lamanya. Oke? Tapi bila Anda bertobat sebelum mati, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa Anda. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.